Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di EduScience Indonesia, channel pembelajaran sains masa kini. Pada video kali ini akan dijelaskan mengenai uji chi-square dengan menggunakan SPSS. Sebelum saya jelaskan bagaimana cara uji chi-square dengan menggunakan SPSS, jangan lupa diklik tombol subscribe, like, dan share, dan jangan lupa di komen untuk keberlangsungan dari channel ini. Chi-square sendiri merupakan salah satu teknik statistika yang digunakan untuk menguji hipotesis berupa hipotesis deskriptif bila dalam populasi terdiri atas 2 atau lebih kelas, kemudian data belum nominal dan sampelnya besar. Dalam ini, chi-square nanti dia tergolong ke dalam statistika non parametrik sehingga nanti tidak memerlukan syarat berdistribusi normal. Kemudian digunakan untuk menguji data yang bersifat nominal atau kategori. Adapun syarat dari uji chi-square yang pertama yaitu skala data harus nominal dan ordinal. Kemudian nilai harapan tidak ada yang bernilai 0. Adapun ciri-ciri dari uji chi-square yang pertama yaitu selalu bernilai positif serta kurva distribusi chi-square nanti condong ke arah kiri. Ini dapat dilihat mengenai gambaran dari kurva dari chi-square itu sendiri. Adapun kegunaan dari chi-square sendiri yaitu berguna untuk menguji hubungan atau pengaruh dua buah variabel nominal dan mengukur kekuatan hubungan antara variabel satu dengan variabel nominal yang lainnya. Jadi pada intinya chi-square nanti hanya berguna untuk mengetahui apakah ada hubungan atau ada tidak terhadap antara satu variabel dengan variabel yang lainnya. Dalam ini dapat dicontohkan ya, ada satu contoh soal yaitu suatu eksperimen dilakukan untuk menyelidiki apakah ada keterkaitan antara hipertensi dengan kesenangan merokok. Data yang diambil ini ada 30 responden ya, jadi datanya seperti ini ya, jadi ada hasil kuesioner ya, jadi nanti responden mengisi dia perokok ringan atau berat, kemudian nanti dia hipertensi atau tidak. Jadi dari sini ya. Kemudian bagaimana cara analisisnya dengan menggunakan SPSS ya. Yang pertama kita harus menentukan yang namanya hipotesis ya, kemudian uji data dengan SPSS, baru yang terakhir nanti adalah menarik kesimpulan. Oke, yang pertama yaitu menentukan hipotesis sendiri ya. Hipotesis sendiri merupakan dugaan sementara ya, dari suatu penelitian. Jadi berdasarkan data yang diperoleh tadi bahwa ada hipotesis ini di sini ada dua yaitu hipotesis 0 dan hipotesis 1. Jadi tidak ada keterkaitan antara hipertensi dengan kesenangan merokok ya. Kemudian hal satunya ada keterkaitan antara hipertensi dengan kesenangan merokok. Jadi dapat dilihat apabila signifikansinya nanti lebih dari 0,05 bahwa nanti dia tidak ada keterkaitan ya. Kemudian kalau dia signifikansinya kurang dari 0,05 jadi nanti akan ada keterkaitan. Oke, selanjutnya yaitu bagaimana cara menguji hipotesis dengan hipotesis berupa uji chi-square dengan menggunakan SPSS. Oke, memasuki langkah kedua mengenai uji hipotesis ya, yaitu berupa uji chi-square dan menggunakan SPSS. Yang pertama yaitu data dipindah dulu dengan di Excel ya, data yang tadi di PowerPoint tadi ya, di video sebelumnya kita ubah di dalam Excel. Jadi untuk mempermudah nanti pada saat kita memasukkan di dalam SPSS ya. Jadi di sini sudah ada responden, jadi di sini ada 30 1 sampai 30. Kemudian ada kesenangan merokoknya, ada yang bukan perokok ringan, hipertensi berat, dan kejadian hipertensi tidak dan iya. Langkah selanjutnya seperti halnya pada video-video sebelumnya bahwa SPSS nanti dia hanya mengartikan berupa angka. Jadi yang datanya yang awalnya
non angka harus kita angkakan terlebih dahulu ya. Jadi yang pertama yaitu ya untuk pengkodoan ya, pengkodoan untuk bukan perokok nanti kita kodekan 1, kemudian perokoknya nanti perokok ringan kita kodekan 2, kemudian untuk perokok berat dikodekan 3. Sedangkan untuk kejadian hipertensinya nanti ya, untuk tidak nanti dikodekan 1, kemudian ya dikodekan 2. Oke, setelah itu nanti kita kodekan ya. Jadi hasilnya nanti ya, seperti ini ya, tinggal copy ya, kita copy ya. Setelah nanti dikodekan kemudian dimasukkan ke dalam data view ya. Jadi sebelum kita masukkan, alangkah baiknya diisi dulu ya namanya. Yang pertama yaitu berdasarkan tabel Excel tadi, yaitu berupa kesenangan merokok. Jadi di sini bisa diketik kesenangan, untuk desimalnya ini 1 dan 0 saja, kemudian di sini apanya kesenangan merokok ya. Untuk value nya sebenarnya tadi ya 1 dikodekan sebenarnya ini, kemudian untuk 2 nanti perokok berat, kemudian untuk ketiga yaitu perokok berat yang untuk labelnya ini ya, kemudian klik OK. Kemudian yang kedua yaitu kita namakan hipertensi, desimalnya kita buat 0 saja, kalau labelnya nanti kejadian hipertensi. Kemudian untuk value nya untuk 1 yaitu berupa tidak hipertensi, kemudian 2 adalah dia hipertensi. Oke. Kemudian diklik data view ya, tinggal kita masukkan data ya yang sudah kita angkakan tadi, kita copy ya, kemudian tinggal nanti kita masukkan ke dalam SPSS ya. Oke, setelah data nanti masuk kemudian diklik analyze ya, sebenarnya video-video sebelumnya, kemudian diklik descriptive statistik ya. Kemudian diklik cross
start ya. Yang pertama yaitu artikel analisis, deskriptif statistik, dan cross tab ya. Kemudian diklik ya. Kemudian untuk kesenangan rokok nanti kita klik bagian row. Kemudian untuk kejadian hipertensi kita klik bagian kolom. Kemudian jangan lupa nanti diklik pada bagian statistik ya, bagian di square, baru nanti klik on continue ya. Setelah nanti diisi, kemudian nanti baru diklik OK ya. Jadi nanti akan muncul data seperti ini ya, data cross table. Jadi yang pertama itu case processing summary ya. Jadi nanti di sini ada datanya dari 30 ya, jadi yang dimasukkan nanti data 100% ya. Kemudian untuk datanya yang deskriptif, jadi nanti yang bukan profil nanti ada yang tidak hipertensi 6, yang hipertensi 4. Kemudian yang perokok ringan nanti 2, hipertensinya 8, rokok beratnya ya nanti dia yang tidak hipertensinya 9, yang hipertensinya 1. Maaf, ini ada jadi ada kesalahan untuk pengkodean, kita cek dulu ya. Jadi yang tidak 1, yang ya 2. Kita cek apakah benar. Kita lihat di tabel view-nya. Ya, jadi berdasarkan uji C-square bahwa di sini kita lihat pada bagian persen T-square-nya di asymptotic signifikansinya di sini adalah 0,07 ya. Jadi dapat diartikan kita ambil bahwa di sini dia kurang dari 0,05. Ini adalah bagaimana cara untuk uji statistik. Kemudian untuk langkah selanjutnya ya, yaitu langkah 3 berupa penarikan kesimpulan. Langkah yang terakhir yaitu menarik kesimpulan ya. Berdasarkan uji SPSS bahwa dilihat nilai signifikannya yaitu 0,0, ini berarti bahwa dia kurang dari 0,05 dengan artian H0 ditolak, H1 diterima. Jadi dapat disimpulkan ada keterkaitan antara hipertensi dengan kesenangan merokok. Demikian penjelasan mengenai uji T-square dan mengenai SPSS. Jangan lupa diklik tombol subscribe, like, dan share, dan jangan lupa komen untuk keberlangsungan dari channel ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam EduScience Indonesia.